Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner bersama saya, Xia Jin. Di video kali ini, kita akan mengulas lebih mendalam tentang Tahun Baru Imlek. Pokoknya semua yang tentang Tahun Baru Imlek, kita akan membahasnya sampai mendetail. Kita akan membahas dulu tradisi tentang Imlek. Tradisi Imlek dimulai dari tentang rumah ya. Kita bahas rumahnya dulu. Biasanya sebelum Imlek, orang-orang akan membersihkan rumah. Jadi dinding-dindingnya mungkin tadi udah setahun agak kotor, dibersihkan. Terus ya kursi, meja yang udah setahun dipakai juga dibersihkan. Pokoknya seluruh isi rumah akan dibersihkan. Dan biasa anak-anak tentu juga akan membantu papa mamanya untuk membersihkan. Karena bersih menyambut tahun baru Imlek itu adalah hal yang sangat bagus. Dan apa yang dilakukan setelah rumahnya bersih? Biasa kalau rumahnya sudah bersih akan dihias. Jadi ditempeli dengan yang seperti di gambar ini, terus ada juga yang seperti samping ini. Dan ini namanya adalah chunlian. Chunlian ini biasanya berisikan doa untuk di tahun yang baru. Jadi tulisan-tulisan yang di kanan kiri ini adalah doa orang-orang untuk menyambut tahun yang baru ini. Kemudian selain ada chunlian, kita juga akan menggantung lampion di seperti ini. Mungkin bentuknya memang udah banyak ya sekarang ya lampion-lampion. Tapi yang pasti lampion itu adalah salah satu ikon untuk Imlek. Kemudian setelah ada lampion, biasa di pintu kita juga akan menempel tulisan ini. Ini adalah Fu. Fu itu artinya adalah rezeki. Jadi kita tempel di pintu semoga rezekinya datang. Tapi mungkin ada nggak yang kalian pernah lihat tulisannya terbalik? Kalau tulisannya terbalik atau ditempel secara terbalik, itu ada makna tersendiri. Dimana kalau tempelnya terbalik dalam Mandarin itu bilangnya tao. Jadi kalau ditempel secara terbalik jadinya adalah fu tao la. Tao yang terbalik dengan tao yang tiba itu nadanya sama persis, pengucapannya sama persis. Jadi dengan ditempel secara terbalik sama juga bahwa rezeki sudah sampai. Itu adalah untuk hiasan-hiasan yang di luar rumah. Sedangkan untuk dalam rumah kita juga biasa akan ada pajangan yang seperti ini. Ada tahu nggak ini pohon apa? Ini adalah pohon bunga meihua. Sebagai informasi, bunga meihua itu bukan bunga sakura ya. Bunga sakura itu bunga Jepang, sedangkan meihua itu bukan. Meihua memang bunga yang ikonik dengan Imlek. Kenapa bunga meihua ini dipajang bukan bunga yang lain? Karena Imlek adalah di hari pertama musim semi dan belum ada bunga-bunga lain yang mekar. Yang ada hanyalah bunga meihua ini, makanya meihua ini sebagai lambang daripada Imlek. Kemudian selain ada bunga meihua juga ada buah jeruk. Jeruk itu yang sering kita lihat ya ada buah jeruk yang kuning orange ataupun gam, sunkist. Kemudian ada juga nenas. Ada yang pernah lihat? Nenas dengan jeruk ini biasanya serpasang. Kenapa menggunakan kedua buah ini enggak buah yang lain? Karena ini berasal dari kata ta ji ta li. Ji dengan ju dengan jeruk itu sama. Ji itu artinya adalah kesehatan. Li itu dari kata feng li ataupun ini nenas poluo. Jadi li itu artinya kelancaran. Jadi ta ji ta li adalah salah satu bahasa yang positif di tahun Imlek, di tahun baru Imlek. Artinya adalah kelancaran besar dan kesehatan yang besar. Dengan memajang ini berarti kita berharap di tahun yang baru kita akan sehat dan lancar. Dan biasanya jeruk yang digunakan tidak hanya jeruk yang tadi orange, tapi ada jeruk bali juga. Intinya adalah makin besar, makin bagus. Kemudian untuk nenas ini, selain dipajang dalam bentuk buah, kita juga mungkin pernah lihat dipajang dalam bentuk lampion. Jadi banyak lampion-lampion yang bentuknya nenas dan artinya tetap sama. Itu adalah kelancaran. Kemudian
Biasanya ketika Imlek, mereka yang merantau luar, yang kerja di luar, anak perantauan, akan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Kita bilangnya mudik lah gitu ya. Mungkin ada yang pernah nggak ada keluarganya yang dari jauh merantau terus ketika Imlek pulang ke rumah. Itu adalah hal yang sangat penting. Karena Imlek adalah perayaan terbesar bagi orang Tionghoa. Dan ketika satu hari sebelum Imlek, yaitu kita bilangnya Chuxi, akan ada acara makan bersama. Jadi keluarga yang tadi mungkin dari luar kota pulang dengan keluarga yang di rumah, orang-orang di rumah, itu akan duduk bareng dan makan bersama. Biasanya makin ramai, makin bagus, makin seru suasananya. Dan kalau kalian perhatikan gambar di sini, di atas meja yang di paling tengah itu ada ikan. Ikan menjadi salah satu menu wajib ketika Imlek. Kenapa? Karena ikan Mandarinnya adalah bilang yu. Yu ini kalau diplesetin sama dengan nian nian you yu. Ini juga salah satu ucapan yang sering diucapkan ketika Imlek. Nian nian you yu artinya tiap tahun ada kelebihan atau kelimpahan rezeki. Dengan memakan ikan, berarti kita mendoakan bahwa di tahun yang baru ini kita akan kelimpahan rezeki. Makanya seringkali menu-menu Imlek itu harus ada ikan. Dan seringkali juga pajangan-pajangan Imlek ada yang berbentuk ikan. Kemudian selain makan bersama, kita juga akan ada pajangan-pajangan lain, yaitu kue keranjang. Bukan pajangan sih, lebih tepat makanan yang pas. Kalian suka dengan kue keranjang? Kue keranjang biasa bentuknya adalah bulat. Rasanya adalah manis, teksturnya adalah lengket. Ketiga ciri-ciri kue keranjang ini mempunyai makna loh. Jadi enggak asal-asalan ya. Bulat sini menandakan keutuhan. Maka dalam Mandarin bilangnya Tuan Yuan, artinya berkumpul secara lengkap seluruh anggota keluarga. Tuan Yuan, maka Yuan itu artinya bulat, utuh. Lalu manis, kue keranjang itu manis, nggak pernah ada yang asin. Manis di sini melambangkan keharmonisan. Kemudian tekstur kue keranjang biasanya lengket, nempel-nempel kan. Mungkin ada orang merasa nggak suka, tapi itulah kue keranjang. Lengket sini melambangkan hubungan yang lengket. Jadi hubungannya dekat, nggak menjauh. Itu adalah makna di balik kue keranjang. Kemudian selain kue keranjang, orang-orang juga akan pergi membeli yang namanya nian huo atau barang-barang Imlek, makanan Imlek. Biasa berupa kue kering lah, mungkin ada yang membuatnya ya. Kemudian ada buah kering, ada kacang-kacangan. Dan biasanya ini akan dihidangkan, disajikan untuk tamu yang ketika Imlek main ke rumah. Dan selain dalam rumah, biasa ketika Imlek kita juga akan bermain petasan. Ada yang takut nggak? Atau mungkin ada yang suka main? Petasan memang berbahaya, tapi dalam tradisi Imlek ini adalah melambangkan kemeriaan. Dan dia juga ada fungsi untuk menolak hal-hal yang tidak bagus, untuk membuang hal-hal yang tidak kita sukai. Biasanya dan setelah malam Imlek akan dimeriahkan dengan permainan kembang api. Jadi sepanjang malam itu biasa akan dihiasi dengan permainan kembang api. Ada yang pernah melihatnya atau mungkin ada yang suka melihatnya. Biasanya ini sangat disukai anak-anak. Kemudian ketika malam Imlek ada tradisi untuk bergadang atau tidak tidur sampai jam 12 malam. Kenapa jam 12 malam? Jam 12 malam berarti sudah Imlek. Jadi mereka akan tunggu untuk detik-detik pergantian tahun. Dan ketika menunggu biasanya orang-orang akan ngobrol bersama. Karena kan mungkin banyak perantauan yang pulang, jadi mereka akan ngobrol bareng lah, nonton TV bersama, dan biasa ada acara Imlek bersama mereka akan nonton sama-sama. Kalau kalian malam Imleknya ngapain aja? Kemudian ketika hari pertama Imlek, ada yang harus kita lakukan, yaitu memberikan ucapan selamat kepada orang-orang. Biasanya kita akan yang paling sering diucapkan adalah Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le, ada yang tahu nggak artinya apa? Xin Nian Kuai Le artinya adalah selamat tahun baru.
Sinian tahun baru. Kuai itu happy, selamat. Kemudian juga ada satu yang paling identik di Indonesia yang sering diucapin, yaitu Gong Xi Fa Cai. Kalau Indonesia kita mungkin pernah dengar Gong Xi Fa Cai. Pengucapan yang pas adalah Gong Xi Fa Cai. Artinya apa? Artinya adalah semoga kamu kelimpahan rezeki juga. Jadi semua yang kita ucapin, ucapan selamat yang kita ucapin, itu adalah doa juga untuk di tahun yang baru ini. Kemudian selain mengucapkan seperti ini, biasa juga akan ada kebiasaan untuk bermain ke rumah saudara atau teman. Atau yang kita sebutnya adalah Pai Nian. Biasa pada hari pertama, yang tinggal beda rumah dengan kakek nenek, itu akan berkunjung dulu ke rumah kakek nenek. Atau setelah itu akan berkunjung ke rumah paman, bibi, dan lain sebagainya. Hari pertama biasa akan berkunjung ke rumah keluarga-keluarga. Sedangkan untuk hari kedua dan seterusnya, biasa akan berkunjung ke rumah teman dan lain-lain. Apa sih tujuannya? Bukan hanya untuk pergi makan ya, tapi untuk memberikan doa dan mempererat hubungan. Karena mungkin kalau hari biasa kan mungkin sibuk kerja, nggak banyak kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lah atau gimana. Jadi dengan di momen Imlek ini bertemu ngobrol-ngobrol akan mempererat hubungan atau membuat hubungan tidak menjauh, tidak makin menjauh hubungannya. Dan ketika Imlek ada yang sangat disukai anak-anak, yaitu hongpao. Apa itu hongpao? Hongpao yaitu angpao. Secara tulisan artinya hong itu merah, pao itu kantong merah. Ada yang suka enggak? Atau tahun ini masih dapat banyak angpao? Biasa anak-anak suka karena angpao memang diisi dengan uang. Biasa angpao ini akan diberikan dari orang tua ke anak-anak ataupun orang yang sudah menikah atau yang udah kerja, kasih ke mereka yang lebih kecil, adik-adik. Dan angpao ini enggak sekedar dikasih ya, juga ada maknanya. Angpao ini sebenarnya digunakan untuk menolak atau mengusir roh-roh jahat. Jadi diberikan ke anak-anak supaya anak-anak sehat sepanjang tahun. Kemudian selain ada angpao, tahun baru Imlek juga akan ada tarian barongsai. Biasa ini juga meriah sekali. Kemudian juga ada yang pertunjukan naga, tarian naga. Kalian suka enggak lah? Atau mungkin ada yang takut? Oh ya, ketika Imlek sebenarnya ada pantangan loh. Yang pertama adalah marah. Ketika Imlek itu tidak boleh marah. Kemudian ketika Imlek kita juga enggak boleh nyapu. Jadi hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga itu tidak boleh sapu. Ini karena akan mengusir rezeki, sehingga orang-orang tidak akan melakukannya. Jadi semua ini adalah tradisi tentang Imlek. Dan setelah bahas tradisi, kita mungkin akan cari tahu apa asal usulnya, kenapa ada semua tradisi tadi. Sekarang Lao Shi akan mulai cerita, di mana pada zaman dahulu ada satu monster besar. Dia suka makan manusia. Nama monster ini adalah Nian. Orang-orang akan ketakutan melihat Nian ini. Nian, dia badannya besar. Dia larinya cepat dan suaranya juga seram banget. Nian ini adalah binatang yang takut panas. Jadi sepanjang tahun dia akan tidur di dalam air, dalam laut sepanjang tahun. Dan Nian ini akan keluar untuk mencari makan di hari terakhir setiap tahun, yaitu satu hari sebelum Imlek. Nian ini akan masuk ke desa-desa untuk mencari manusia dan dimakannya. Orang-orang biasa akan takut dan pergi untuk mengungsi, bersembunyi. Setelah para dewa mengetahui kejadian ini, musibah ini yang menimpa manusia, mereka turun ke bumi untuk memberikan bantuan kepada manusia. Di sini dia berwujud seorang kakek-kakek tua yang masuk ke dalam desa. Ketika kakek ini tiba di desa, semua orang pada sibuk pergi. Orang-orang melihat seorang kakek asing masuk ke desa, mengajak kakek ini juga untuk pergi mengungsi. Tapi kakek bilang dia punya cara untuk mengusir Nian. Orang-orang tidak yakin dengan kemampuan kakek dan orang-orang masih tetap pergi meninggalkan desanya. Kakek terus berjalan hingga ada satu nenek yang menghampirinya. Nenek ini sudah tua. Dia sudah tidak mampu lagi untuk pergi jauh atau pergi mengungsi. Sehingga dia juga sudah pasrah dengan kedatangan Nian ini.
Kakek itu berkata kepada si nenek bahwa dia punya cara untuk mengalahkan monster Nian ini. Si kakek minta si nenek menyiapkan kain merah dan kertas merah, kemudian baskom logam. Setelah malam pun tiba, si kakek mengikat kain merah tadi ke atas badan dia. Kemudian dia menempelkan kertas putih tadi di depan pintu rumah nenek. Kemudian si kakek juga membakar batangan-batangan bambu yang telah disiapinnya tadi. Karena sudah malam, Nian pun keluar. Dia mendengar ada gerakan manusia. Kemudian dia mencari dan menemukannya. Tapi sebelum mendekat, telinga Nian sudah kesakitan. Karena apa? Karena bambu-bambu yang dibakar oleh kakek tadi itu meletus. Sehingga suaranya itu membuat Nian ketakutan dan kesakitan telinganya. Nian jadi marah. Kemudian Nian menghampiri kakek. Tapi setelah Nian melihat kain merah dan kertas merah tadi, Nian malah lebih sakit lagi. Matanya menjadi merah karena dia nggak bisa lihat warna merah. Nian yang kesakitan terus berguling di tanah. Dia berteriak kesakitan hingga akhirnya Nian lari ketakutan. Keesokannya orang-orang pulang ke desanya. Mereka masih tampak sedih karena mereka berpikir bahwa seluruh desa pasti sudah diporak-poranda oleh monster Nian. Tapi ternyata mereka kaget dan senang melihat si nenek masih hidup. Kenapa masih bisa hidup? Nenek mulailah bercerita bahwa Nian takut merah, Nian takut letusan, dan Nian takut suara ketukan yang berisi. Setelah itu, orang-orang setiap tahunnya tidak pernah lagi pergi mengungsi. Mereka setiap tahunnya memakai baju merah, menghias rumah dengan pernak-pernik yang merah, menggantung lampion merah, kemudian memberikan angpau ke anak-anak, lalu bermain petasan kembang api, main barongsai, main naga. Semua ini dilakukan hanya untuk mengusir Nian ini. Dan karena seluruh desa sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak Nian sukai, sehingga Nian tidak lagi berkunjung ke desa. Itulah kenapa disebut Kuo Nian. Kuo di sini kan melewati rintangan Nian. Dan karena itu juga lah kenapa kita harus berikan selamat. Karena orang-orang sudah selamat dari monster Nian ini. Ini adalah asal-usul kenapa bisa ada perayaan Imlek. Sebenarnya selain ada Imlek yang merupakan perayaan terbesar orang Tionghoa, kita juga masih banyak perayaan lainnya. Setelah Imlek, kita akan merayakan yang namanya Cap Gome, atau dalam bahasa Mandarinnya menyebutnya sebagai Yuan Xiao Jie. Cap Gome ini jatuh pada tanggal 15 bulan 1 kalender Imlek. Ini merupakan hari terakhir rangkaian Imlek. Jadi setelah Cap Gome ini berarti Imlek sudah selesai, tahun baru Imleknya. Di Tiongkok, perayaan Cap Gome biasanya akan dirayakan dengan festival lampion. Jadi di taman-taman biasanya akan ada lampion dengan berbagai ukuran, berbagai bentuk, dan berbagai warna yang dihiasi lampu-lampu indah untuk dinikmati oleh masyarakat. Kalau kita di Indonesia, Cap Gome mungkin lebih identik dengan pawai tatung, atraksi tatung. Tatung ini lebih terkenal di Singkawang sih ya. Jadi prosesi ini atau acara ini, mereka akan pawai keliling kota dengan berpakaian lengkap seperti yang digambar ini. Biasa adalah pakaian Jenderal China atau mungkin pakaian adat setempat. Jadi mereka akan berkeliling kota untuk mengusir roh-roh jahat. Karena atraksi ini unik, sehingga menarik banyak wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Kemudian selain ada tatung, Imlek di Indonesia juga seringkali ada pawai naga, atraksi naga. Kalau di tempat kalian, ketika Cap Gome, apa sih kegiatannya? Kemudian setelah perayaan Cap Gome, ada perayaan Cengbeng atau Qingmingjie. Biasanya perayaan ini jatuh pada tanggal 5 April
Dan ini adalah kalender biasa, kalender internasional atau kalender Masehi ya. Eh, Perayaan ini akan diisi dengan kegiatan sembahyang ke makam orang yang sudah meninggal, ke leluhur. Perayaan ini dirayakan oleh seluruh orang Tionghoa yang ada di dunia. Jadi tidak hanya di Tiongkok, tapi juga di Indonesia ataupun bahkan di benua-benua lain. Setelah Cengbeng ada perayaan namanya perayaan Bakcang atau dalam bahasa Mandarin disebut Tuan Ujie. Perayaan ini jatuh pada tanggal 5 bulan 5 kalender Imlek. Dan seperti namanya di Indonesia perayaan bakcang, maka kita akan memakan bakcang di perayaan ini. Bakcang yaitu beras ketan ya, beras ketan yang dibungkus dengan daun yang biasa-biasa ada diisi daging-dagingan ataupun biji-bijian. Kalian tahu nggak bakcang? Pernah makan? Atau mungkin banyak yang suka makan bakcang. Selain makan bakcang, di perayaan ini juga akan ada lomba perahu naga. Tapi untuk tradisi ini di Indonesia tidak umum ya. Kalau di Tiongkok, setiap perayaan ini akan ada lomba mendayung perahu naga. Selain itu, masih ada tradisi mandi suci di perayaan ini. Ini di Indonesia cukup banyak kota yang merayakannya. Dan nggak hanya di Indonesia sih, ini di Asia Tenggara atau di Taiwan juga ada merayakan ini. Kenapa kok bisa sih identik dengan air? Ada lomba perahu naga, ada mandi suci. Karena perayaan ini untuk mengenang seorang yang bernama Qu Yuan yang terjun diri ke sungai. Kemudian setelah perayaan Bakcang, kita ada yang namanya perayaan kue bulan. Perayaan ini jatuh pada tanggal 15 bulan 8 tanggal Imlek. Dan perayaan ini pasti kita harus makan yang namanya kue bulan. Ngomong-ngomong, kalian suka nggak dengan kue ini? Rasanya manis mungkin ya disukai banyak orang. Dan ketika perayaan ini karena bertepatan dengan tanggal 15, jadi ini akan ada bulan pertama dan selama 12 bulan dalam setahun, bulan purnama bulan 8 ini ketika perayaan ini adalah bulan purnama yang paling bulat, paling gede dan paling terang. Sehingga orang-orang masih ada tradisi untuk makan kue bulan ketika malam ya, makan kue bulan di halaman rumah sambil minum teh. Jadi sambil ngobrol-ngobrol dengan keluarga, sambil menikmati bulan purnama yang indah, sambil makan kue bulan. Kemudian perayaan berikutnya adalah perayaan Onde. Perayaan ini jatuh pada tanggal 21 bulan Desember. Dan ini adalah kalender Masehi, kalender biasa, kalender internasional ya. Dan ini untuk merayakan puncak musim dingin. Dan orang-orang akan memakan onde-onde. Onde ini biasanya dimasak dengan lengkap dengan jahe ya. Tujuannya adalah untuk menghangatkan badan yang dingin di tengah musim dingin. Ini juga sebagai salah satu wujud syukur orang-orang terhadap panen tahun ini. Jadi setelah 1 tahun sibuk panen, maka mereka bersyukur dengan hasil yang mereka dapatkan tahun ini. Jadi begitulah perputaran perayaan kita dalam 1 tahun.